Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Husna Sakinah dari mahasiswi program studi pendidikan bahasa Arab semester 2 dan saya akan membuat video tentang tata cara dan bagaimana eh, rukun dalam berdoa setelah sholat. Ini merupakan tugas UTS saya, jadi tolong disimak baik-baik ya. Seperti yang kita ketahui, sholat merupakan ibadah wajib yang harus dikerjakan oleh setiap umat Islam. Dalam sehari ada 5 sholat yang wajib kita kerjakan, yaitu subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Selesai sholat, sebenarnya diusahakan untuk tidak terburu-buru meninggalkan tempat sholat. Seharusnya dilanjutkan dengan berzikir dan berdoa. Mengutip dari buku 24 jam hidup dengan doa dan amal harian Rasulullah, yang ditulis oleh Abu Bakar bin As-Sina, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu berdoa setelah sholat fardu. Jadi berzikir dan berdoa setelah sholat fardu itu hukumnya sunnah dan mengikuti apa yang dirutinkan oleh Rasulullah. Salam bin Mu'az menceritakan kepada kami, Muhammad bin Al-Hasan bin Ansabah menceritakan kepada kami, Abu Umar bin Al-Haudi menceritakan kepada kami, Salam Al-Madaini menceritakan kepada kami, dari Zaid Al-Ammi, dari Mur'awiyah bin Qurrah, dari Qurrah, dan dari Anas bin Malik. Dia berkata, apabila Rasulullah SAW selesai sholat, maka beliau mengusap wajahnya dengan tangan kanannya lalu berdoa. Kami bersaksi tiada Tuhan melainkan Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Ya Allah, lenyapkanlah kebingungan dan kesedihanku. Jadi banyak sahabat Rasulullah yang meriwayatkan bahwa Rasulullah itu selalu berdoa setelah sholat. Nah, bagaimana tata caranya? Yaitu pertama, membaca istighfar. Sebelum berdoa kita dianjurkan untuk membaca istighfar, yaitu lafaz astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Kemudian dilanjutkan dengan membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kemudian yang ketiga adalah memohon perlindungan dari siksa neraka dengan membaca lafaz Allahumma ajirna minan nar. Ini biasanya dibaca 3 kali. Kemudian kita dapat memuji Allah dengan kalimat Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udu salam fahayna rabbana bisalam wa adkhilnal jannata daras salam tabarakta rabbana wa ta'alita ya dzal jalali wal ikram. Kemudian dianjurkan untuk membaca Al-Fatihah dan ayat kursi. Bacaan Al-Fatihah pasti teman-teman udah tahu. Kemudian kita baca ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum sampai selesai. Kemudian dianjurkan juga untuk membaca tasbih, yaitu kalimat subhanallah, kemudian bacaan tahmid yaitu kalimat alhamdulillah, kemudian bacaan takbir yaitu Allahu Akbar, dan bacaan tahlil yaitu la ilaha illallah. Ini empat bacaan ini tasbih, tahmid, takbir, dan tahlil dianjurkan dibaca sebanyak 33 kali. Kemudian setelah zikir-zikir yang sudah saya jelaskan itu selesai baca, bisa membaca doa setelah sholat. Sebenarnya untuk zikir dan doa ini tentatif atau tergantung teman-teman, mana doa yang teman-teman hafal atau yang menurut teman-teman bagus itu bisa diamalkan. Jadi gambaran kasarnya saja. Kemudian bisa baca doa setelah sholat dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim, kemudian sholawat dan doa yang teman-teman panjatkan. Nah, berikut tata cara untuk berzikir dan berdoa setelah sholat fardu. Kemudian, mengapa kita harus berzikir dan berdoa seusai sholat? Ini tentunya punya banyak sekali keutamaan teman-teman, yaitu diantaranya adalah berzikir kepada Allah itu pahalanya besar. Jadi ada di surah Al-Ankabut ayat 29, artinya sesungguhnya zikir kepada Allah itu lebih besar daripada ibadah-ibadah yang lain. Nah, selain untuk terus mengingat kebesaran Allah, berzikir juga mempunyai banyak manfaat, yaitu diantaranya adalah diampuni dosa-dosanya, kemudian mendapatkan pahala yang berlimpah, dan memberikan ketenangan dan ketentraman pada hati. Kemudian juga
dapat menjadi jembatan masuk surga. Dan terakhir, berzikir juga dihitung sebagai sedekah seperti yang telah disebutkan dalam hadis riwayat Muslim. Di setiap ruas tulang atau persendian manusia itu ada kewajiban untuk bersedekah setiap paginya. Tiap-tiap bacaan zikir itu adalah sedekah, dan memerintahkan kepada kebaikan juga sedekah. Mencegah dari perbuatan kemungkaran itu juga termasuk sedekah. Banyak sekali manfaatnya kita berzikir dan berdoa setelah sholat. Sekian yang dapat saya jelaskan. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.